Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, anggota Latsar CPNS tahun 2023, Angkatan 4, Kelompok 2. Saat ini saya bekerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidi Jaya yang beralamat di Jalan Revolusi, Komplek PPI Merdu, Kecamatan Merdu, Kabupaten Pidi Jaya. Visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidi Jaya. Visi, sumber daya pesisir dan laut Kabupaten Pidi Jaya akan dikelola secara terpadu untuk memberikan jaminan optimalisasi manfaat ekonomis, sosial, dan ekologis secara berkelanjutan. Misi 1. Mewujudkan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomis tinggi, berwawasan lingkungan, dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. 2. Meningkatkan sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya kelautan di semua tingkat dan bidang sebagai ujung tombak untuk meningkatkan daya saing. 3. Meningkatkan partisipasi semua kelompok masyarakat untuk mengangkat sumber daya kelautan sebagai produk unggulan. 4. Meningkatkan peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK untuk menunjang pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan secara lestari dan berkelanjutan. Adapun tugas pokok Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk fungsi dari Dinas Kelautan dan Perikanan itu sendiri terdiri dari 9 poin, diantaranya pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas, penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan darat dan perikanan laut, penyiapan rekomendasi dan perizinan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan umum di bidang perikanan darat dan perikanan laut, pelaksanaan pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perikanan darat dan perikanan laut, pemanfaatan pengawasan dan pelindungan laut, pembinaan UPTD, dan yang terakhir, pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan dikepalai oleh Kepala Dinas dengan jajaran di bawahnya berupa kelompok jabatan fungsional dan sekretaris sebagai struktural. Dalam jabatan fungsional terdapat 2 orang kabid yang terdiri dari Kabid Perikanan Darat dan Kabid Perikanan Laut. Kedua kabid tersebut masing-masing membawahi 3 orang kasih. Saat ini, saya menduduki formasi calon ahli pertama pengelola produksi perikanan tangkap dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut. Yang pertama, menyusun rencana kegiatan pengelola produksi perikanan tangkap tahunan. Yang kedua, menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap bulanan. Yang ketiga, melakukan pengumpulan data bahan penyusunan rencana kerja tahunan bidang perikanan tangkap. Yang keempat, melakukan pengelolaan data bahan penyusunan rencana kerja tahunan bidang perikanan tangkap. Yang kelima, melakukan persiapan perencanaan kegiatan pengelola sumber daya ikan. Yang keenam, melakukan persiapan perencanaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan. Yang ketujuh, melakukan persiapan perencanaan kegiatan pengendalian penangkapan ikan. Dan yang kedelapan, melakukan persiapan perencanaan kegiatan kenelayanan. Selanjutnya, manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN dengan tujuan untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai-nilai dasar, etika profesi, bebas dari interferensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga menghasilkan Smart ASN. Smart ASN merupakan pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi, sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Kini, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidi Jaya telah menerapkan manajemen ASN dan Smart ASN. Di antaranya, yang pertama, kedisiplinan pegawai.
di mana pegawainya tepat waktu dalam melakukan absen, yang selanjutnya mengikuti apel pagi yang dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Kamis di halaman dinas. Selanjutnya, sistem kerja yang berbasis IT yang dikerjakan secara internal, diantaranya SIADIK untuk sistem keuangan, SIPD untuk kegiatan DPA tahunan, Siswas untuk pengawasan produk-produk dalam negeri, DJP untuk pelaporan pajak, dan lain sebagainya. Kemudian ada akun media sosial yang terdiri dari Instagram, Facebook, dan email yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk pengaduan dan pelayanan. Sedangkan layanan berbasis IT, hingga saat ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten PD Jaya telah menghadirkan website SP4N Lapor untuk layanan pengaduan dan pelayanan. Demikian pemaparan tugas video monolog mengenai instansi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten PD Jaya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa.